Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sartina, NIM F 2019-01031, kelas C1. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi S1 Farmasi di Stikes Mandala Waluya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai farmakoterapi osteoartritis. Nah, sebelum melangkah jauh mengenai osteoartritis ini, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi dari osteoartritis. Jadi, osteoartritis ini merupakan salah satu penyakit peradangan yang bersifat kronis yang menyerang persendian. Osteoartritis ini disebabkan karena kerusakan dari tulang rawan atau kartilago. Biasanya penderita dari osteoartritis ini akan merasakan sakit dan kaku pada sendi dan juga akan mengalami pembengkakan pada sendi. Selanjutnya kita masuk pada etiologi dan faktor resiko dari penyakit osteoartritis. Yang pertama, etiologi. Nah, ketika kondrosit atau sel normal yang ada di dalam tulang rawan atau kartilago tidak dapat menjaga keseimbangan dari sintesis dan degradasi dari tulang rawan atau kartilago sendi itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor risikonya yaitu yang pertama, obesitas. Nah, obesitas ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang akan terkena penyakit osteoartritis. Karena saat obesitas, maka berat badan seseorang itu akan naik. Nah, ketika berat badan seseorang akan naik, maka sendi lutut pada seseorang itu akan lebih keras dalam bekerja. Kemudian yang kedua yaitu trauma atau pernah terkena radang dari sendi. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit osteoartritis. Kemudian yang ketiga yaitu usia. Nah, usia juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit osteoartritis. Biasanya osteoartritis ini menyerang wanita yang berusia di atas 50 tahun dan menyerang wanita yang sudah mengalami masa menopause atau berhenti haid. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan dan olahraga. Nah, pekerjaan dan olahraga juga menjadi faktor yang menunjang peningkatan resiko terkena osteoartritis. Kemudian genetik juga dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko terkena osteoartritis. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dari penyakit osteoartritis. Nah, osteoartritis ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, osteoartritis primer dan yang kedua, osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis primer ini kausanya atau penyebabnya itu tidak diketahui dan tidak berhubungan dengan penyakit sistemik. Kemudian osteoartritis primer ini berhubungan dengan umur. Nah, ketika seseorang itu berusia di atas 50 tahun, maka dia akan rentan terkena penyakit osteoartritis. Kemudian osteoartritis primer ini sendi yang biasa terkena yaitu lokal dan general. Kemudian klasifikasi osteoartritis yang kedua yaitu osteoartritis sekunder. Osteoartritis sekunder ini penyebabnya sudah diketahui. Biasanya dia terjadi karena akibat trauma, kemudian peradangan sendi, kemudian penyakit inflamasi, kemudian infeksi sendi, obesitas dan juga hormonal. Selanjutnya masuk pada patogenesis dari penyakit osteoartritis. Yang pertama, patogenesis dari penyakit osteoartritis ini yaitu kandungan air pada kartilago akan meningkat. Akibatnya kerusakan jaringan kolagen dan selanjutnya
kandungan proteoglikan akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu perubahan dalam komposisi glikosaminoglikan. Kemudian peningkatan kereaktifan sulfat dan penurunan rasio kondrosit 4 sulfat terhadap kondrosit 6 sulfat. Nah, hal ini akan mengganggu interaksi kolagen proteoglikan terhadap kartilago atau tulang rawan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan aktivitas metabolit atau respon perbaikan terhadap kerusakan kartilago atau tulang rawan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu jika berlanjut hilangnya proteoglikan, maka proses degradasi akan lebih cepat daripada proses sintesisnya. Kemudian yang kelima yaitu tulang subkondral akan mengalami pergantian tulang yang lebih cepat dan akan mengakibatkan degradasi kartilago dan akhirnya akan kehilangan dari tulang rawan itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu fibrilasi, di mana fibrilasi ini yaitu robeknya kartilago yang tidak mengandung kalsium 7 dan inflamasi yang diakibatkan dari pelepasan mediator inflamasi prostaglandin dari kondrosit. Selanjutnya masuk pada gejala dari penyakit osteoartritis. Nah, penderita dari penyakit osteoartritis ini biasanya akan mengalami beberapa gejala. Penderita osteoartritis akan merasakan sakit pada bagian persendian. Hal ini akan menyebabkan kesulitan atau keterbatasan dalam bergerak. Selain itu, penderita osteoartritis ketika pagi hari akan mengalami kekakuan pada sendi kurang lebih 30 menit. Penderita osteoartritis juga akan mengalami pembengkakan pada bagian persendian. Selain dari gejala tersebut, penderita osteoartritis juga akan mudah mengalami lelah. Selanjutnya masuk pada diagnosa dari penyakit osteoartritis. Nah, penyakit osteoartritis ini dapat didiagnosa dengan beberapa cara. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan fisik pada penyakit osteoartritis. Kemudian yang kedua, dilakukan pemeriksaan radiografi X-ray, yaitu penggambaran yang menyokong diagnosis dari osteoartritis. Kemudian penyempitan celah pada sendi, kemudian peningkatan densitas tulang subkondral, osteofit pada pinggir sendi, dan perubahan struktur dari sendi. Kemudian yang ketiga, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian osteoartritis yang disertai peradangan mungkin dapat dilakukan penurunan viskositas, kemudian peningkatan ringan sel peradangan, kemudian peningkatan protein, dan peningkatan sedimentasi eritrosit. Selanjutnya masuk pada terapi osteoartritis. Adapun tujuan dari terapi osteoartritis ini, yang pertama memberikan edukasi kepada seorang penderita mengenai penyakit. Selanjutnya masuk pada terapi. Kemudian yang kedua, meringankan nyeri. Adapun tujuan dari terapi osteoartritis ini, yang ketiga, yang pertama memberikan edukasi kepada mobilitas seorang penderita dari mengenai penyakit osteoartritis. Membatasi yang kedua, gangguan fungsional dari nyeri persendian, kekakuan pada kelima persendian, memelihara, dan yang ketiga memelihara dan meningkatkan mobilitas pergerakan dari persendian. Kemudian yang keempat, membatasi gangguan fungsional dari persendian. Kemudian yang kelima, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dari si penderita. Terapi osteoartritis dilakukan dengan dua metode, yaitu terapi non farmakologi dan terapi farmakologi.
Terapi non farmakologi ini dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian diet agar tidak obesitas, kemudian rajin berolahraga. Terapi farmakologi dia dengan mengonsumsi obat-obatan seperti analgesik, contohnya seperti acetaminophen atau paracetamol, kemudian konsumsi obat-obatan golongan antiinflamasi non-steroid, kemudian terapi topikal seperti capsaicin, kemudian injeksi hyaluronat, kemudian isomodifin. Selanjutnya masuk pada algoritma penyakit osteoartritis. Nyeri pada sendi atau penyakit osteoartritis untuk terapinya dilihat dari tingkat keparahan nyerinya. Apabila nyerinya masih dikategorikan dalam nyeri ringan, maka terapi awal yang dilakukan adalah terapi non farmakologi atau terapi tanpa obat. Di mana terapi non farmakologi ini yang diterapkan seperti istirahat yang cukup, kemudian terapi fisik sering melakukan olahraga pada pergerakan kekuatan otot, kemudian pengaturan pola makan, alat bantu, dan memberikan edukasi hal-hal apa saja yang perlu dihindari dari penyakit osteoartritis ini. Apabila terapi non farmakologi yang dilakukan belum memberikan respon yang cukup, maka terapinya dilanjutkan pada terapi menggunakan obat atau terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang dilakukan yaitu penggunaan obat analgesik. Untuk pemakaian oral, obat yang digunakan adalah paracetamol atau acetaminophen. Kemudian untuk pemakaian topikal yang digunakan yaitu capsaicin dan juga mempertimbangkan glukosamin sulfatnya. Apabila penggunaan obat analgesik juga masih belum memberikan respon yang cukup lagi, maka terapinya dilanjutkan dengan pemilihan obat AINS atau anti-inflamasi non-steroid drugs. Untuk penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid drugs ini perlu mempertimbangkan riwayat penyakit dari si penderita osteoartritis. Apabila dia masih intoleran atau memiliki penyakit pepsid ulcer, kemudian alergi AINS, gagal jantung dan kerusakan ginjal dan atau hati, dia perlu diperhatikan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid ini, maka dilakukan percobaan. Di mana percobaan yang dilakukan yang pertama, percobaan 1-2 minggu untuk nyeri, dan percobaan yang kedua 2-4 minggu untuk jika inflamasinya masih ada. Apabila sudah melakukan beberapa percobaan akan tetapi responnya belum baik, maka dilanjutkan untuk pemilihan obat AINS lain. Di mana saat melakukan pemilihan obat AINS antiinflamasi non-steroid lainnya, itu perlu diperhatikan umur. Apabila umurnya di atas 65 tahun, maka AINS yang digunakan yaitu JOS2 inhibitor atau AINS plus PPI atau AINS plus misoprostol. Jika semua terapi yang dilakukan masih belum memiliki respon yang cukup, maka terapi akhir yang dilakukan adalah dengan pemilihan obat analgesik narkotik, injeksi hyaluronat atau IA, dan melakukan dan evaluasi untuk itulah pemaparan materi dari saya mengenai farmakoterapi osteoartritis. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.